membagikan pembuatan proposal untuk HUT kemerdekaan RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan pembuatan proposal untuk HUT kemerdekaan RI. Pertama jelas kita membuat cover ini, sedangkan logonya bisa kita download di Google. Kita tinggal ketikkan saja di kolom pencarian logo HUT RI ke-77. Inilah contoh-contoh gambarnya yang bisa kita gunakan. Di sini cara mendownloadnya juga cukup mudah. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih save image. Disitulah gambar yang kita inginkan sudah terdownload. Nah, ini bisa dilihat pada file explore ya, pada my. Cara pengoperasian dan pengeditannya akan saya bahas satu persatu. Ini untuk cover, ini untuk cover ya, agar ada bordernya atau garis tepinya. Di samping dengan menyisipkan border di picture ini, kita juga bisa membuat pada border bawaan dari komputer, itu border and shading. Border and shading kita pilih pick border, kita pilih bordernya, kita pilih bordernya salah satu, misalnya ini. Dan jangan lupa pada update itu kita pilih this section first pick only, agar cuma halaman pertama saja yang ada bordernya. Soalnya kalau kita tidak memilih ini, kita pilih whole dokumen, oke, maka semuanya akan ada bordernya. Jadi di sini kita pilih pada big border, kita pilih this section first pick only. Oke. Kemudian agar bordernya itu mepet dengan tulisan ya, mepet dengan tulisan, bukan mepet dengan garis tepinya. Kadang border itu kalau tidak diatur nih, dia add of pick ini, berarti dia mepet dengan garis tepinya. Ini juga mungkin digunakan pada saat kita membuat frame-frame untuk yang lain, tapi dalam hal ini kita akan dipepetkan ke teksnya. Ini bordernya, berarti pada border ini pick border option, bukan mepet dengan pick tapi mepet dengan teks ya. Pada gambar ini terlihat di sini kalau mepet dengan teks berarti seperti ini. Kalau mepet dengan pick bordernya berarti dia keluar tag. Oke. Kemudian untuk menyisipkan gambar logo, yang pertama gambar logo untuk cover cukup mudah. Di sini tinggal insert picture. Saya nyoba yang lain, misalnya ini insert. Pada saat kita baru pertama menyisipkan, kadang picture ini susah untuk digeser ya, karena dia masih menyatu dengan teksnya. Nah, agar mudah digeser, di sini pada wrapping ini, kita pilih in front of text ini, agar bisa digeser seperti ini, mudah digeser. Nah, ini yang baru ini masih susah digeser, ini dia digeser tidak mau.
Nah, karena dia masih pada wrappingnya masih inline with tag. Nah, seandainya kita rubah menjadi in front of tag, nah seperti ini, dia jadi mudah untuk digeser-geser. Nah, begitu juga besar kecilnya kita bisa mengaturnya. Nah, ini begitu juga untuk kopnya ini. Pada saat kita menyisipkan, seandainya kita cuma mau membuat kop saja pada insert picture ini, ini prosesnya sama, susah digeser. Nah, kita bikin pada wrappingnya in front of tag. Cara mengecilkannya jelas, kita crop ini, kita cropping, potong agar sisa putihnya tidak terlalu lebar yang bisa menutupi teksnya. Ini seperti ini, tinggal kita atur ukuran besarnya. Seperti ini. Untuk membuat kop surat, kita tuliskan kop surat seperti ini. Kemudian marginnya, seandainya saya ulang lagi ini, marginnya seandainya dari awal seperti ini, dia akan terlalu mepet dengan logo karena logonya lebar. Di sini mensiasatinya pada first margin ini, kita agak geser ke kanan dengan maksud agar tidak tertumpuk dengan logonya. Untuk garisnya ini agar bisa lebih menjorok dengan menggeser hanging indennya keluar seperti ini, meluruskan dengan huruf 7. Untuk penulisan yang bentuk tabel seperti ini, itu sebaiknya tetap memakai kolom agar lurus antara kiri dan kanan dengan cara menyisipkan tabel seperti ini. Berapa yang kita butuhkan, misalnya 2, yang satu untuk menuliskan ini, yang kolom kedua untuk menuliskan ini. Sedangkan penyusunan lebar kita bisa geser dengan mempergunakan kursor, arahkan pada posisi vertikalnya, kemudian geser, arahkan pada posisi vertikalnya, geser. Untuk penulisan teks, nah ini tinggal diketik saja, dan ini sudah saya cantumkan linknya, link dokumen ini di deskripsi, nanti bisa di download. Proses penulisan tanda tangan itu juga sama, sebaiknya kita memakai tabel. Banyak sekali pengetik surat menuliskan kolom tanda tangan tidak mempergunakan tabel, akhirnya dia kesulitan untuk membuat rata tengah seperti ini. Pembuatan kop untuk yang berikutnya sama dengan atasnya, tinggal kita copy paste saja. Sekarang untuk pembuatan bullet dan numbering ini, misalnya pendahuluan adalah Romawi 1. Ini kalau dari awal satu ini, jika saya klik ini, dia akan terkait dengan satu bawahnya ini. Begitu juga A ini, jika saya klik huruf bulatnya, dia akan menyatu dengan lainnya, dia akan sama-sama di blok ini A, B, C. Ini karena kita mempergunakan bullet dan numbering yang selalu continue. Nah, kadang yang dilombakan pada saat pembuatan bullet dan numbering, nah seperti ini. Saya pakai angka 1 aja buat contoh. Nah, untuk membuat bullet numbering secara otomatis, nah, di sini kita tekan angka yang akan kita buat bullet, yaitu 1 ini. 1, kemudian titik, spasi. 1 titik dan spasi itu adalah wajib agar teksnya menjadi bullet. Makanya di sini langsung aktif bulletnya. Seandainya dia meloncat dari garis tepi, dari margin tepi ini, kita decrease agar lurus. Baru kita tulis pendahuluan.
saat kita menekan enter langsung muncul 2 ya. Sementara 2-nya mau dipakai untuk yang ini, maksud dan tujuan. Nah, agar 2-nya tidak hilang, itu jangan kita langsung membuat A seperti ini, namun arahkan kursor ke akhir baris atasnya seperti ini nih, tekan enter lagi. Nah, angka 2 inilah yang dihapus dengan menekan backspace. Kemudian kita tekan A. Prosesnya sama, A titik spasi, maka dia menjadi bulat dan bulat di sini aktif. Kita tekan latar belakang, maka muncul B yang nantinya akan dipakai untuk penulisan B ini. Nah, berarti ini juga jangan langsung dihapus untuk menuliskan kalimat ini, tapi prosesnya sama, naikkan ke atas pada paling belakang baris atasnya, ini kita baru menekan enter. B inilah yang dihapus dengan menekan backspace, baru kita menulis kalimatnya. Setelah 77 tahun, nah ini agar tidak bold kita klik, nah ini saya copy saja. Nah seperti ini. Dan seterusnya, pada saat B, kalau ternyata B masih ada C-nya, ya C-nya jangan langsung dihapus, tapi prosesnya kembali ke awal. Dan seterusnya, untuk penulisan pembukanya. Begitu juga untuk bulat seperti ini, prosesnya juga mudah sekali. Nah, sekarang untuk membuat susunan kepanitiaan ini. Pada susunan kepanitiaan ini, walaupun tidak berkolom atau tidak bergaris seperti ini, kita membuatnya tetap mempergunakan kolom, ya. Tetap mempergunakan kolom. Yang pertama untuk jabatannya, yang kedua untuk titik 2, yang ketiga untuk namanya. Berarti di sini saya membuat 3 kolom. Insert tabel 3 kolom. Nah, tinggal kita sesuaikan saja lebar kolomnya. Bisa disesuaikan terlebih dahulu, juga bisa setelah ditulis. Nah, disinilah kita baru menulis. Berarti otomatis nanti titik 2-nya selalu rata. Titik 2-nya selalu rata seperti ini. Itulah trik membuat susunan panitia. Berarti kita mempergunakan tabel, cuma pada tabel tidak bergaris. Nah, caranya di sini pada home, bordernya ini pilih no border. Sedangkan titik-titik ini cuma garis bantu yang bisa kita hidden dengan memilih view grid lainnya kita klik. Nah, itulah cara membuat susunan panitia. Nah, sekarang catatan waktu juga prosesnya sama, kita membuat 2 tabel seperti ini. Sekarang anggaran biaya. Anggaran biaya kalau kita menuliskannya di Word, jelas kita harus menghitung kembali dengan kalkulator. Ini bordernya saya munculkan dulu garis bantunya. Seperti ini kita harus mempergunakan kalkulator untuk menghitung ini. Kelihatannya kurang otomatis. Nah, di sini bisa juga kita meminjam aplikasi lain yaitu Excel, cuma untuk membuat tabelnya saja ini. Nah, sebagai contoh ini akan saya membuat di Excel. Nah, ini jadi kita bisa membuatnya di Excel. Dengan maksud agar kita menulis angkanya lebih mudah, dan jika ada pembaruan misalnya ini jadi 500, dengan menekan summary ini pada home, kita klik auto sum.
seandainya ini jadi 400, ini juga nanti berubah dengan sendirinya. Nah, ini. Jika kita mempergunakan bantuan Excel, nah ini menulis RP-nya ini karena tadi hasil kopian dari Word, makanya dia seperti ini. Tapi di sini bisa sebaiknya dengan cara memformat angkanya. Pada number ini pilih accounting. Seandainya muncul 2 angka di belakang koma ini, seandainya kita tidak menginginkannya, bisa kita decrease ini. Nah, berarti tidak ada angka di belakang koma. Ini hasil kopian yang dari Word, yang saya gunakan titik 2-nya saja. Nah, seperti ini. Atau mungkin juga kita hapus sekalian. Di sini kita mempergunakan kolom. Nah, mempergunakan border. Ini all border. Jadi yang kita gunakan adalah border atau bergaris. Nah, ini saya bikin bold agar lebih jelas. Nah, sekarang bagaimana mengcopy ini ke Word-nya agar menyatu dengan proposalnya? Untuk mengcopy teks ini ke Word, ya, bisa kita langsung saja tekan copy seperti ini. Nah, terus kita masuk ke Microsoft Word-nya, kita paste di sini dengan menekan Ctrl V. Nah, ini sudah masuk ke sini. Di sini dianggap sebagai kolom. Nanti kurang lebar ya kita lebarkan. Anggaran biaya. Di sini bisa diedit. Di samping itu, kita juga bisa mengkopinya agar dalam bentuk gambar. Seperti ini misalnya ini. Nah, kita bisa mengcopy dalam bentuk gambar. Kalau dari sini, berarti pada paste ini, kita pilih yang picture. Picture. Nah, berarti ini sudah bentuk gambar ini. Ini juga bisa langsung kita copy ke sini ke Word. Jadi tabel ini cuma berupa gambar. Ini wrappingnya saya rubah menjadi in front of text. Inilah alternatif lain. Nah, di sini bisa mengcopy tabelnya seperti ini. Juga bisa mengcopy dalam bentuk gambar. Nah, tapi kalau mengcopy dalam bentuk gambar seperti ini, harus angka yang sudah fix. Karena kalau belum fix, nanti pada saat ada perubahan, di sini tidak ikut berubah. Namun di sini saat kita mengcopy gambar, di sini juga kita bisa mengcopy gambar yang masih ngeling. Nah, sebagai contoh di sini cara lainnya lagi. Pada saat kita mengcopy ini, kita tekan Ctrl C. Pada paste di sini, saya taruh di sebelahnya dulu agar terlihat. Jadi tidak langsung di Word-nya. Kita pilih sebelahnya, yaitu link picture, yaitu sebuah gambar yang masih link atau masih terkait. Dengan link picture ini, berarti seandainya ada perubahan data, ini yang tadinya 400,
totalnya 8950, yang 400 ini saya ganti menjadi 800 misalnya. Nah, ini 800, seandainya kita enter, tadinya 400, enter jadi 800. Begitu juga totalnya. Bagaimana kalau gambar ini saya kopikan ke Word? Apakah dia tetap berubah atau bisa berubah atau enggak? Ini saya tekan copy, saya masuk ke Word-nya. Nah, di sini saya paste. Akan saya coba, saya perbesar dulu ini biar lebih tampak. Nah, ini berubah gambar. Ini berubah gambar. Wrappingnya saya rubah dulu. Ini berubah gambar. Tapi seandainya di Excel yang angka ini dirubah, misalnya lomba-lomba dari 2.250.000, di Excelnya akan saya rubah jadi 500. Apakah di sini ikut berubah? Akan saya coba di sini. Yang tadinya 2.250.000 saya ganti menjadi 500 atau 5 juta. Tekan enter. Nah, otomatis di sini juga berubah. Di sini totalnya juga berubah. Nah, sekarang kita lihat width-nya apakah juga berubah. Ternyata kalau kita nyebrang ke aplikasi lain tidak berubah dia. Jadi kita harus mengcopy lagi kalau ada perubahan. Jadi kalau belum fix, sebaiknya sampai fix dulu baru dirubah ke sini, ditransfer ke sini. Kalau memang masih berubah-ubah, berarti lebih efektif menggunakan yang tabel ini. Jadi seandainya ada perubahan angka jadi 5, tapi ya tetap totalnya ikut berubah seperti ini. Nah, itulah mengenai pembuatan RAB yang mempergunakan atau meminjam dari Excel. Akan saya rapikan lagi ini. Ini penutup, mudah mengetikannya. Ini juga sebuah tanda tangan, juga mudah pengetikannya. Nah, ini juga suratnya. Surat permohonan saya bikin 2, tinggal nanti mau dipakai yang mana.